pertama yang menjadi concern, yang pertama yang teman-teman tahu semua adalah rupiah yang melemah, ya kan? Dan saya rasa mungkin dari Bank Indonesia itu sudah cukup banyak ya apa yang dikerjakan. Mereka mengeluarkan banyak jurus-jurus lah, selain intervensi di pasar spot dan NDF, mereka ada jurus-jurus bond stabilization dan segala. Tetapi perlu diingat produk-produk ini mereka fungsinya hanya menstabilkan volatilitas. Jadi mungkin kalau volatilitas bisa gini, dia jadi mungkin lebih sedikit. Tetapi apabila trennya melemah, ya tetap melemah gitu. Jadi memang produk-produk ini tidak bisa untuk menekan tekanan rupiah yang begitu besar ya. Lalu yang kedua, yang penting juga diingat, Indonesia ini rupiahnya tidak hanya melemah melawan US dollar, tetapi kita melemah banyak melawan negara tetangga. Kita melemah melawan Singapura dollar, kita melemah melawan Malaysia ringgit, kita bahkan melemah melawan Thailand baht. Artinya apa? Artinya memang ada sesuatu yang fundamental sedikit bermasalah di ekonomi kita. Lalu yang kedua yang menjadi concern adalah imported inflation atau inflasi yang terjadi karena dari luar negeri. Nah, dan ini hubungannya adalah mengenai geopolitik ya, perang Iran, ya kan? Dari pemerintah sudah sangat baik mereka menahan BM subsidi, ya kan? Dan kita sangat apresiasi lah. Itu menurut saya langkah yang sangat tepat. Tetapi perlu diingat untuk minyak sendiri penggunakannya macam-macam ya. Untuk transportasi itu hanya 60%. Sedangkan 40% adalah untuk industri, ya kan? Industri itu bisa petrochemical, bisa plastik dan lain-lain. Jadi walaupun kita menahan untuk BBM subsidi, sebenarnya inflasi itu terjadi di melawan di hal-hal lain. Dan sebenarnya kita lihat terutama di bulan Mei ini ya, kita lihat kayak suku cadang motor di bengkel sudah naik. Lalu saya ada teman di pasar di beberapa di Jawa untuk beberapa makanan import kayak gandum, tempe, kedelai itu juga sudah naik, ya kan? Mungkin naiknya masih bisa ditahan gitu, tetapi saya rasa inflasi itu pelan-pelan sudah masuk di Indonesia, gitu. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah fiskal, ya kan? Fiskal itu apa? Fiskal adalah keuangan negara lah. Ya kan, di satu sisi ada pendapatan, di lain sisi ada pengeluaran. Nah, pemerintah ini memang dia strateginya adalah ngegas. Dia ngegas sih pengeluaran. Ceritanya dia mau ngebus ekonomi. Ya kan, kita lihat di angka triwulan 1 contohnya, itu mungkin belanja pemerintah naik 22%. Lalu kalau kita lihat PMTB itu naik lumayan tinggi juga, tetapi intinya triwulan 1 itu naik karena MBG, karena THR, dan karena pembangunan fisik Kopdes, ya kan. Nah, si Kopdes ini memang fokusnya selama ini hanya pembangunan fisik, jadi makanya banyak belum operasional. Kalau teman-teman tahu juga, makanya Agrinas lagi rekrut karyawan segala, ya kan. Atau kita ke daerah kita lihat, wah kok kosong ya bangunannya, itu karena memang belum operasional. Nah, apakah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah si program-program ini mereka benar-benar bisa membangkitkan ekonomi, ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita harapannya mungkin kalau ide awalnya kan, misalnya MBG itu dia meningkatkan ekonomi rakyat, lalu dia membeli dari petani. Tetapi faktanya di lapangan saat ini banyak sekali SPPG itu dimiliki oleh tentara, legislatif atau polisi. Ya kan, dan mereka punyanya bukan hanya 1-2, punya banyak belasan gitu. Artinya apa? Artinya uang itu hanya muter di antara mereka. Lalu banyak sekali UMKM yang komplain bahwa mereka tidak bisa masukin barang ke SPPG ini. Ya kan, kalau memang mau beneran ekonomi rakyat, harusnya dia tetepin dong radius 30-50 km dari SPPG, ya kan, misalnya mau beli barang. Gitu. Jadi beberapa program ini masih dipertanyakan gitu. Jadi pemerintah saya rasa sudah melakukan banyak hal, ya kan. Jadi misalnya tadinya fiskal defisit kita di per Maret itu 0,9%, ya kan. Itu cukup tinggi ya, karena itu hampir 1%, artinya hampir sepertiga dari batas undang-undang. Tetapi di bulan April turun angkanya ke 0,6, dan saya rasa itu baik. Tetapi dia turun di April itu karena pelaporan SPT badan itu mundur 1 bulan. Jadi sebenarnya kebanyakan angka Maret.
Lalu ada masalah restitusi yang begitu telat gitu. Jadi apa ya? Saya rasa pemerintah mencoba berbagai hal, tetapi ya apa ya, kita jangan jumawa lah, ya kan? Ini tantangannya banyak, besar sekali. Dan again, ada 3 badai kalau saya mau recap. Satu adalah rupiah yang melemah. Kedua, inflasi yang datang dari luar negeri. Lalu ketiga adalah masih fiskal. Ya kan? Dan again, saya rasa ini di beberapa daerah, beberapa produk, harga itu sudah mulai naik. Ya kan? Dan saya rasa ini penting sekali agar pemerintah mulai fokus terutama menyelesaikan masalah fiskal. Ya kan? Karena itu yang dikontrol kita. Kalau nilai tukar dan inflasi itu sedikit pasar yang menentukan, ya kan. Tetapi fiskal itu di kontrol kita, ya kan. Pemerintah harus menunjukkan lebih disiplin lah, ya kan, tidak terkesan ugal-ugalan. Gitu, mungkin saya sekian itu aja, Mas. Iya. Sebelum ke Pak Fuad, Bung Dipo, kita tahu bahwa ekonomi itu sebetulnya ilmu pasti, tapi ada faktor psikologi, katakanlah bukan pasar, psikologi publik yang juga harus kita cermati. Menurut Anda, batas psikologi publik bisa menerima pelemahan rupiah itu di angka berapa? Oke. Mungkin sebelum ke situ saya loncat sedikit ya, Bang Hadi. Jadi kalau dari Bank Indonesia misalnya atau ya Pak Peri lah, dia selalu bilang, oh kita nilai fundamental rupiah kita di 16.000 atau 16.500, ya kan. Bahkan Pak Buraya juga kayak berapa hari ini ya quote angka juga, ya kan. Tetapi begini Bang, kalau misalnya kerjaan BI hanya menghitung harga fundamental rupiah, ya gua aja jadi gubernur, iya kan. Justru harga rupiah itu sangat sulit karena ada persepsi pasar, gitu. Dan saya rasa itu yang sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah. Nah, persepsi pasar ini kan macam-macam ya, Bang. Sebagai contoh, Bang, di bulan Februari ada pemeringkat rating namanya Moody's. Yeah. Moody's itu dia tugasnya memberikan rating seberapa sih resiko negara. Yeah. Nah, dia melakukan downgrade terhadap Indonesia, outlook Indonesia ya. Jadi bukan yang hari ini tetapi 18 atau 24 bulan ke depan. Si Moody's itu bilang resiko pertama adalah kebijakan yang selalu berubah-ubah, unpredictability policy. Kedua yang menjadi concern adalah institusi. Nah, dia spesifik ngomong MBG dan Danantara. Lalu ketiga adalah fiskal yang sempit. Nah, dari 3 ini perlu diingat 2 ini nggak ada hubungannya sama angka. Ya kan, tadi yang pertama kebijakan berubah-ubah, lalu institusi, ini tidak ada sama sekali hubungannya sama angka. Nah itu dia, jadi saya rasa pasar atau pelaku ekonomi sebenarnya dia bisa memahami rupiah melemah, dia memahami oh angka fiskal kita nggak bagus. Tetapi nomor 1 dan nomor 2, ya kan, masalah good corporate governance, tata kelola, ini sangat penting dan sangat diperhatikan. Dan saya rasa ini yang bisa diperbaiki. Ya kan, kalau mau quick win ya, sebagai contoh misalnya salah satu strategi utama ekonomi adalah Danantara gitu. Ya kan. Nah, si Moody's itu udah spesifik sekali bilang Danantara, transparansi dan accountability-nya ini bermasalah. Ya kan. Jadi kalau kita mau quick win ya kita keluarin aja laporan keuangan. Gitu ya Bang. Jadi apa ya? Jadi persepsi pasar itu bukan hanya sekedar angka gitu, ya kan, tetapi juga banyak masalah tadi ya seperti tata kelola, seperti kebijakan yang berubah-ubah, itu yang pasar dan pelaku ekonomi. Kalau mengenai hasil jelek menurut saya wajar ya Bang. Ya kan, di perang Iran ini hampir semua negara itu menurunkan prediksi pertumbuhan PDB-nya. Yang belum turun nih Indonesia aja. Ini paling hebat Indonesia emang ekonominya. Jadi kita doang yang belum nurunin pertumbuhan PDB. Gitu Bang. Baik. Pemirsa Obor Rakyat Tribun, sebelum kita ke tokoh senior kita Pak Fuad, mohon para pemirsa meng-subscribe akun YouTube Obor Rakyat Tribun. Ini titipan pesan dari produser kita. Di sebelah